A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah sobat winnerku semuanya, di pagi hari ceria ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Saya sudah bawa beberapa testimoni yang akan saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Salah satu di antaranya dari sahabat UCR yang beliau pernah menyampaikan di dalam grup kami keinginan beliau untuk memiliki sebuah mesin jahit, dan alhamdulillah Allah ijabah kemarin. Kemarin beliau sampaikan, beliau fotokan mesin jahit tersebut sudah jadi milik beliau, alhamdulillah. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang satunya lagi, salah seorang sobat winner ya dari panjenengan semua yang sering sekali komentar ya. Tiba-tiba amanah hutang beliau dilunaskan secara gaib ya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan sebesar 27 juta rupiah lebih. Kita akan simak sama-sama cerita beliau semuanya. Nanti saya akan jawab juga pertanyaan beliau. Yang pertama yang dari sahabat UCR, saya tutup saja identitas beliau. Beliau menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat solehaku, Bu Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Testi nyata keajaiban sholawat, akhirnya saya memiliki teman kerja cantik ini. Masya Allah, jauh-jauh saya pesan dan hari ini saya bisa start kerja dengan ini. Berkat sholawat munjiat yang selalu saya baca sambil menjahit dan doa sahabat-sahabat di sini. Terima kasih Bu Ustazah, terima kasih sahabat saleh semuanya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Memang sudah beberapa bulan yang lalu beliau menyampaikan ingin sekali memiliki mesin jahit tersebut ya. Terus di bawahnya ada yang komentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bun, rezekinya nular ke saya. Tiba-tiba hari ini dapat rezeki tak terduga yang bertubi-tubi dari kantor dan teman. Semoga menular ke anggota UCR Hijrah yang lain. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi di majelis UCR Hijrah ini ramai sekali memang testimoni. Hampir setiap hari itu selalu ada saja testimoni yang menyampaikan ya. Alhamdulillah, semua itu berkat kasihnya Allah, berkat rahmatnya Allah
yang tentunya kita bisa dapatkan itu semuanya kalau kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mematuhi perintah-perintahnya Allah. Salah satu perintahnya yang harus kita patuhi juga adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu tadi dari kedua sahabat UCR Hijrah. Nah, kalau yang ini ceritanya unik sekali. Beliau sendiri nyaris nggak percaya, bahkan di sini tuh sebetulnya beliau nggak kasih testimoni, tapi beliau tuh bertanya sama saya. Nanti insya Allah saya akan jawab, tetapi ini sekaligus sebetulnya adalah sebuah testimoni dari beliau ya, dari Mbak Imas Oneng. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah, senang dengar sahabat mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Semoga tetap istiqomah, amin. Umi, maaf sebelumnya aku banyak bertanya pada Umi. Nggak apa-apa, selagi saya masih bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Selagi mata saya masih bisa melihat komenan tersebut, insya Allah saya akan respon gitu ya. Umi mau tanya, kan wirid harian itu ada sholawat munjiatnya, terus apa boleh doanya sama seperti doa pelembut hati? Boleh, boleh. Setelah selesai wirid yang 11 kali itu, panjenengan berdoa sama dengan berdoa yang amal melembutkan hati, boleh. Terus satu lagi Umi, alhamdulillah aku sudah mendapatkan pertolongan Allah, di mana hutang riba pada bank saya dilunasi Allah. Alhamdulillah, sangat bersyukur banget Umi. Karena selama beberapa bulan ini saya, tulisan sayanya tuh saya gitu kan, kekinian banget ini ya. Beberapa bulan ini saya nggak nerima gaji karena uang gaji saya ambil duluan karena kebutuhan mendaftarkan sekolah anak dan adik saya masuk pondok pesantren pada saat itu. Pada saat itu, pihak bank sudah menelpon saya terus, bahkan sudah sampai rumah Indonesia. Dan pihak debt collector telepon kalau aku sampai bilang mohon maaf ya, saya agak belibet ini karena saya nggak paham sama tulisan beliau nih. Pihak debt collector telepon aku sampai bilang aku ini maaf dengan sebutan binatang. Dan saya cuman ngelus dada sambil istighfar, dan malam saya doakan pelembut hati orang tersebut sama banknya Umi. Alhamdulillah, selang beberapa hari amanahku terlunaskan. Dan yang jadi pertanyaan saya, apakah saya harus membayar apa yang sudah Allah bayarkan tersebut Umi? Maaf Umi, panjang banget pertanyaan aku hari ini. Semoga Umi disegerakan berangkat umroh dengan keluarga dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya akan jawab pertanyaan beliau, ya kan? Saya akan jawab pertanyaan beliau. Nanti setelah itu saya akan sampaikan, masih ada lanjutannya berapa total nominalnya, kan saya bertanya berapa yang dibayarkan oleh Allah itu. Jadi kalau cicilan kita oleh pihak bank, misalnya kita merasa belum bayar 4 bulan, dan tiba-tiba pihak bank nyatakan itu lunas. Apa yang kita lakukan pertama kali? Ini kita mengucap syukur kepada Allah. Yang kedua, kita lakukan cross check kepada pihak bank. Betulkah itu sudah lunas gitu kan? Lakukan cross check sebanyak 2 kali atau bahkan 3 kali, betulkah itu sudah lunas? Jika memang betul itu sudah dinyatakan lunas setelah kita cross check beberapa kali, insya Allah itu semuanya Allah yang bayarkan. Saya tarik lagi ke belakang, saya pernah sampaikan satu video testimoni dari sahabat UCR 1. Beliau adalah sahabat UCR 1 yang cukup lama sekali di UCR, nyaris bahkan generasi pertama ketika saya buka UCR beliau ada. Jadi rumah beliau itu diagunkan untuk pinjaman ke sebuah bank swasta. Beliau nyaris nggak bisa bayar sampai dengan detik ini. Sampai dengan detik ini kalau dihitung mungkin sudah hampir 2 tahun. Beliau belum bayar sama sekali. Di awal-awal beliau datang sama saya di UCR itu, sempat beliau nunggak 4 bulan, mau masuk ke 5 bulan. Ternyata pihak bank menyatakan bahwa yang 2 bulan sudah terbayar. Artinya apa? Allah yang bayarkan. Padahal beliau sama sekali belum bayar karena keadaan beliau. Soalnya beliau ini, mohon maaf sekali, untuk makan saja setengah mati. Nyaris tidak ada pekerjaan. Satu keluarga nggak ada yang bekerja. Ya kan? Mobil beliau sudah ditarik juga. Nah, qadarullah, Allah selamatkan rumah beliau hingga dengan saat ini. Beliau sudah hampir 2 tahun. Saya saksi hidup, jadi saya tahu perjalanan beliau. Dan kemarin sempat pihak bank datang ke rumah beliau. Dikira beliau mau sita rumah beliau, tapi ternyata tidak.
beliau sudah diikutkan program relaksasi ya, selama 4 bulan beliau nggak mampu bayar. Padahal itu relaksasi udah sangat ringan, tapi beliau karena kondisi keekonomi beliau nggak mampu bayar. Jadi pihak bank datang, justru apa coba? Pihak banknya itu tidak mengancam, tidak mengintimidasi, tidak menyita, tidak ngapa-ngapain, malah justru mau menawarkan rekonstruksi ulang. Gitu kan? Itu semuanya terjadi karena apa? Karena Allah sudah ridho kepada beliau sekeluarga. Insya Allah, Allah akan selamatkan beliau sekeluarga dan rumah tersebut tidak akan pernah disita. Yang tadi saya sampaikan, sebelumnya beliau pernah dibayari Allah 2 bulan. Langsung 2 bulan Allah yang bayarkan. Karena beliau tidak membayar, itu dibayar secara gaib. Nah sama dengan Teh Imas tadi ini. Teh Imas pun sama. Panjenengan 4 bulan, Allah bayarkan secara gaib. Jadi panjenengan sudah tidak perlu membayar lagi. Yang penting dari pihak perbankan ya, dari pihak bank pembukuannya memang tidak ada yang merasa dirugikan gitu kan. Itu Allah langsung yang bayarkan. Apakah ada seperti itu? Ada. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Mungkin panjenengan mintanya dikasih dana masuk ke rekening, tapi mungkin Allah kasihnya dengan cara ditransfer gaib untuk melunaskan cicilan-cicilan panjenengan seperti Teh Imas, seperti sahabat UCR 1, bahkan dulu UCR 2 juga ada. Ya kan masih remaja putri 2 bulan cicilan beliau juga dilunaskan secara gaib. Karena perhitungan beliau memang 2 bulan nggak bayar, tapi ternyata perhitungan bank yang 2 bulan itu sudah terbayarkan, sudah terlunaskan. Masya Allah, tabarakallah. Nah saya lanjut ini, saya bertanya kepada Teh Imas tadi, berapa banyak itu kira-kira memang kalau dirupiahkan yang dibayarkan oleh Allah? Beliau menjawab, Alhamdulillah nominal dolar Hongkong 15.120. Kan sisa pembayaran tinggal 4 bulan Umi. Kalau dirupiahkan sekitar 27.367.200 rupiah Umi. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Ya, idza arada sayana yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak, maka dari itu sobat winnerku semuanya, buatlah Allah berkehendak kepada panjenengan semuanya seperti Allah berkehendak kepada hambanya bernama Teh Imas tadi ini. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, ya kan? Sekalipun sesuatu dilihat mustahil, tapi kalau Allah sudah menghendaki, itu pasti akan terjadi. Oke, sobat winnerku semuanya, tetap semangat bersolawat, tetap semangat amalkan wirid-wirid harian yang pernah saya sampaikan panjenengan. Jadikan itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.